Selamat sore kepada Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil video proyek kami yang berjudul Sengketa Sertifikat Tanah Ganda. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum materi kita terlalu jauh, kita harus lebih mengetahui dulu di awalnya, apa sih yang dimaksud dengan sengketa tanah tersebut? Nah, jadi sengketa pertanahan ini adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Nah, sementara itu juga konflik pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Sertifikat hak milik atau SHM yang Anda maksud adalah sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap tanah. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 20 PP 24/1997 yang berbunyi, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 huruf C UU PA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Perlu kita ketahui bahwa berdasarkan jurisprudensi MA, nomor tertera menyatakan jika terdapat sertifikat atas tanah yang sama di mana keduanya sama-sama otentik, maka bukti yang paling kuat adalah sertifikat hak tanah yang terlebih dahulu terbit. Faktor penyebab sengketa tanah yang pertama, ketimpangan struktur penguasaan dan pemilik tanah. Yang kedua, meningkatnya kebutuhan tanah sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah. Yang ketiga, sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif. Yang keempat, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan tentang tanah. Lalu yang kelima, masih banyaknya terdapat tanah yang terlantar. Yang keenam, kurang cermatnya notaris dan PPIT dalam menjalankan tugasnya. Yang ketujuh, belum terdapat persamaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum, khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Lalu yang terakhir, para penegak hukum belum mempunyai komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsekuen dan konsisten. Ada 3 cara penyelesaian sertifikat tanah ganda, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa melalui kantor pertanahan. Dalam hal ini kita dapat melakukan penyelesaian sertifikat tanah ganda melalui kantor pertanahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Permen ATR Kepala BPN 21 2020 yang berbunyi, pengaduan sengketa dan konflik yang selanjutnya disebut pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan sesuai kewenangannya, atau merasa dirugikan oleh pihak lain yang menyangkut penguasaan dan atau kepemilikan sebidang tanah tertentu. Lebih lanjut dalam pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Permen ATR Kepala BPN 21 2020. Yang kedua, pengajuan gugatan sertifikat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
Selain mengajukan pengaduan kepada kantor pertanahan, kita juga dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap SHM ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Karena menurut hemat kami, SHM telah memenuhi unsur sebagaimana keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009. Yang dimaksud adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara atau TUN, dalam hal ini kantor pertahanan atau BPN, yang berisi tindakan hukum TUN bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Ketentuan mengenai pembatalan terhadap KTUN diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 yang berbunyi, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang diselenggarakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Membuat laporan ke kepolisian apabila dugaan pemalsuan sertifikat. Selain kedua langkah yang kami jelaskan, kita juga dapat membuat laporan pada kepolisian terhadap pihak yang mengaku mempunyai SHM pada tanah kita. Apabila ada indikasi pemalsuan sertifikat, ketentuan pidana mengatur mengenai pemalsuan sertifikat tersebut diatur dalam pasal 264 KUHP. Terima kasih. Sengketa dan konflik dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari Kementerian. Kementerian dalam hal ini melaksanakan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Pemantauan dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Dirjen terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait sengketa dan konflik. Kepala Kantor Pertanahan melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 bulan sekali dengan ditembuskan kepada Menteri. Dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat secara tertulis melalui loket pengaduan, kotak surat atau website kementerian, yang kemudian berkas pengaduan tersebut diteruskan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Berkas pengaduan memuat identitas pengadu, uraian singkat kasus dengan melampirkan juga fotokopi KTP pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa, dan surat kuasa apabila memakai kuasa. Loket pengaduan. Pemeriksaan berkas pengaduan. Berkas pengaduan disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Memenuhi syarat, diterima, dibuatkan surat tanda penerimaan pengaduan. Tidak memenuhi syarat, ditolak, berkas pengaduan dikembalikan kepada pengadu. Persyaratan kelengkapan. 1. Fotokopi identitas pengadu atau kuasa. 2. Surat kuasa bila dikuasakan. 3. Data pendukung bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan. Oleh pejabat yang berwenang, pengaduan diadministrasikan ke dalam register penerimaan pengaduan. Analisis kasus oleh pejabat yang berwenang. Kewenangan kementerian. Bukan kewenangan kementerian. Kewenangan kementerian. Yang menjadi kewenangan kementerian antara lain meliputi A. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan atau perhitungan luas. B. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat. C. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan atau pendaftaran hak atas tanah. D. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar. E. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah atau alas haknya terdapat kesalahan. F. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah. G. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti. H. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan. I. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin. J. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Atau K. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Lanjutan. Kewenangan kementerian. Hasil analisis disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.
Menteri. Apabila diperlukan, maka dibuatkan tim penyelesaian sengketa atau konflik, pengumpulan data dan analisis, pengkajian dan pemeriksaan lapangan, paparan kasus apabila diperlukan, penyelesaian sengketa atau konflik, eviden berupa laporan dan berkas penyelesaian sengketa atau konflik. Penyelesaian sengketa atau konflik, eviden berupa laporan dan berkas penyelesaian sengketa atau konflik. Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan sengketa dan atau konflik dengan menerbitkan 1. Keputusan pembatalan hak atas tanah. 2. Keputusan pembatalan sertifikat. 3. Keputusan perubahan data pada sertifikat, surat ukur, buku tanah dan atau daftar umum lainnya. Atau 4. Surat pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi. Dilaksanakan melalui pelaksanaan keputusan penyelesaian. Bukan kewenangan kementerian. Sengketa dan konflik yang tidak masuk ke dalam kriteria kewenangan kementerian dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau mediasi. Penyelesaian kasus pertanahan yang bukan kewenangan kementerian. Penyelesaian tertulis kepada pengadu sengketa atau konflik berupa inisiatif penyelesaian, yaitu mediasi. Persyaratan mediasi. Mediasi dapat dilakukan apabila pihak yang bersengketa atau berkonflik bersepakat atau setuju untuk menyelesaikan sengketa atau konflik melalui jalur mediasi. Apabila para pihak setuju untuk dilakukan mediasi, maka dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat yang dilakukan paling lama selama 30 hari. Kemudian pelaksanaan mediasi dituangkan ke dalam notulensi dan berita acara. Selanjutnya, apabila telah tercapainya kata sepakat mengenai sengketa atau konflik antara dua pihak, maka dibuatkan perjanjian perdamaian. Penyelesaian sengketa konflik dapat dilakukan dengan mediasi. Apabila para pihak menolak untuk melakukan mediasi, maka penyelesaian sengketa konflik diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara adalah penyelesaian kasus pertanahan melalui jalur litigasi atau penyelesaian melalui proses pengadilan. Pendaftaran perkara di pengadilan. Proses pengadilan. Putusan pengadilan. Proses upaya hukum apabila tidak setuju dengan putusan pengadilan. Pelaksanaan pengadilan. Pengawasan. Dalam hal para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara yang telah terdaftar pada pengadilan dengan cara damai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak yang berperkara, penanganan perkara pada kantor pertanahan dan atau kantor wilayah BPN dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang. Penanganan perkara pada kantor pertanahan, kantor wilayah BPN dan atau kementerian dikoordinasikan oleh Dirjen dan dilaksanakan oleh Direktur yang menangani bidang perkara.